Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutia Dwi Andini dan rekan saya Naya Aureta Patra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asesmen 9, yaitu materinya yang pertama. Next, Nay. Itu adalah pengertian dari desain organisasi, yaitu adalah proses perencanaan bagaimana organisasi akan diatur supaya tujuannya itu tercapai. Nah, ini mencakup bagaimana orang bekerja sama dan bagaimana alur kerja ini dibentuk dan bagaimana juga keputusannya diambil. Lalu ada struktur organisasi, yaitu adalah hasil nyata yang dari desain tadi berupa bentuk atau kerangka yang menggambarkan bagaimana peran, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian dalam organisasi tersebut. Contohnya, jika desain adalah rencana bangunan, maka strukturnya itu adalah bangunan itu yang sudah jadi atau bangunan yang akan kita tuju itu bentuknya seperti apa contohnya gitu. Next, Nine. Nah, yang kedua yaitu ada jenis-jenis struktur organisasi, yaitu pertama adalah fungsional berdasarkan fungsi, misal keuangan dan pemasaran. Itu dibagi berdasarkan pekerjaan dan seperti keuangan, SDM, dan pemasaran. Lalu cocok untuk perusahaan yang produknya itu tidak terlalu banyak jenisnya. Yang kedua adalah struktur divisional yang berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Ya, ini nih adalah berdasarkan produk ini, misalkan divisi sepatu, divisi pakaian, dan wilayah atau pelanggan. Nah, ini cocok untuk perusahaan besar atau multinasional yang mengeluarkan produknya itu banyak. Ketiga adalah struktur matriks, yaitu adalah gabungan dari fungsional dan fungsi divisional. Nah, di sini karyawan bisa melaporkan kedua atasan, misalnya nih manajer proyek dan manajer fungsional. Lalu lebih fleksibel tapi bisa membingungkan juga. Yang keempat adalah tim. Nah, berdasarkan kelompok kerja, struktur tim ini disusun berdasarkan tim kerja yang fleksibel dan tidak terlalu kaku seperti struktur tradisional. Dan ini cocok untuk proyek atau kerja kolaboratif. Yang kelima adalah struktur jaringan, di mana organisasi inti kecil ini lalu bekerja sama dengan pihak luar atau outsourcing. Dan ini juga cocok untuk organisasi modern dan digital di era sekarang ini. Next, Nine. Adapun prinsip-prinsip desain organisasi, yang pertama adalah kesatuan tujuan, pembagian tugas, organisasi antar bagian, dan wewenang yang jelas, dan struktur fleksibel. Nah, kesatuan tujuan ini adalah semua bagiannya harus menuju satu tujuan bersama dan memiliki tujuan yang sama tiap pemangku kepentingannya. Lalu ada juga pembagian tugas. Nah, setiap orang itu tugasnya berbeda-beda dan tidak ada tumpang tindih. Ya, lalu tahu akan tugasnya itu yang sesuai dengan skill dan kompetensi dia. Yang ketiga adalah koordinasi antar bagian, di mana bagian yang berbeda tetap harus bekerja sama. Misal kita memiliki bagian di produksi, lalu kita tetap harus juga bekerja sama dengan tim distribusi seperti itu. Lalu wewenang yang jelas. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas apa itu harus jelas. Lalu yang terakhir adalah struktur struktur yang fleksibel, itu yang memudahkan menyesuaikan jika terjadinya perubahan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Naya dipersilakan. baik, perkenalkan nama saya Naya Oleta Paksa. Saya akan melanjutkan materi dari Mutia. Materi selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada dari strategi organisasi, yang kedua ada ukuran perusahaan, yang ketiga teknologi, yang keempat lingkungan luar, dan yang terakhir ada dari SDM dan budaya kerja.
Nah, keuntungan dan tantangan dari organisasi, keuntungannya yang pertama ada kerja lebih efisien, tugasnya lebih jelas, dan koordinasinya yang lebih eh, jelas. Nah, yang kedua ada tantangan. Di tantangan ini ada perubahan cepat, konflik antar bagian, dan struktur yang terlalu rumit. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Mutia dan saya, kesimpulan dari materi ini adalah desain dan struktur organisasi membantu organisasi bekerja lebih terarah dan efisien. Struktur yang tepat memudahkan pembagian tugas, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Dalam merancang struktur, perlu mempertimbangkan strategi, ukuran, teknologi, dan lingkungan. Struktur yang baik mendukung pencapaian tujuan, tetapi juga perlu fleksibel menghadapi tantangan. Nah, sekian materi yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan lagi kepada Mutia. Nah, dengan kesimpulan yang Naya sampaikan tadi, maka berakhir pula lah materi yang kami sampaikan pada asesmen 9 ini. Jika materinya kurang lengkap dan belum ada kesalahan dalam penyampaian materi kami pada penjelasannya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.